Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Saya atas nama Albertino Tibabang dengan NIM 2120015. Saya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosial dan ekonomi lokal Sumba berdasarkan tulisan Jack Leinfeld pada tahun 2011. Awal berlakunya ekonomi pasar di Sumba dapat dianalisis menurut artikulasi sistem-sistem produksi menurut Ray pada tahun 1973, Wolfe pada tahun 1980, Radgever pada tahun 1988. Makna kata artikulasi meliputi penghubungan antara sistem produksi yang mementingkan padat modal dan sistem produksi yang ditemukan di dalam konteks lokal yang spesifik. Menurut Radgever pada tahun 1988, ayat 24, konsep artikulasi sistem-sistem produksi sangat berguna untuk melukiskan suatu gambaran dari atas ke bawah mengenai perubahan yang berlangsung pada ekonomi lokal masyarakat Sumba. Pada proses ekonomi lokal secara bertahap menjadi bagian dari suatu sistem ekonomi yang lebih luas, sementara ekonomi lokal tersebut tetap melestarikan sebagian dari karakteristiknya. Yang dimaksud dengan sistem atau modus produksi adalah sistem organisasi sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Di samping unsur hubungan sosial yang terkait dengan produksi, sistem produksi juga mencakup pengembangan teknologi yang khas dari sistem itu atau kekuatan-kekuatan produksi dan berbagai kaidah hukum, kelembagaan dan budaya atau yang disebut sebagai superstruktur yang mengatur kegiatan operasionalnya menurut Ellis pada tahun 1988 ayat 47. Artikulasi dari bagian sistem produksi yang disebutkan terakhir yaitu superstruktur yang sangat penting dalam kaitan dengan proses perubahan di daerah pedesaan Sumba. Mengikuti alur pendekatan historis struktural, terdapat perubahan pada sektor pertanian atau dilihat dari Harris pada tahun 1982. Perubahan yang terjadi dapat dianggap sebagai peralihan bertahap dan suatu sistem produksi yang kegiatan ekonomis tertuju pada keadaan subsistensi, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau berproduksi untuk digunakan sendiri. Kemudian bergerak ke arah sistem produksi kapitalis di mana pada akhirnya semua barang dan jasa sepenuhnya mengalami komoditisasi atau menjadi barang niaga. Pada keadaan demikian, setiap barang dan jasa dapat ditukar dan dijual. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.